Halo Sobat Budiman dimanapun Anda berada. Kali ini bersama-sama kita akan mengikuti alur cerita film berjudul 300 besutan sutradara Zack Snyder produksi tahun 2007. Konon film ini terinspirasi oleh peristiwa perang antara 300 prajurit Sparta, pimpinan Leonidas yang menghadang pasukan Persia di celah Thermopylae pada abad keempat sebelum Masehi atau tahun 480 sebelum Masehi. Keberanian dan pengorbanan Leonidas beserta pengikutnya ini memiliki peran besar dalam perkembangan sejarah Yunani, yakni membangkitkan keberanian dan kekuatan seluruh Yunani untuk mempertahankan tanah air mereka, sekaligus menghentikan invasi Persia ke Yunani. Dengan hanya 300 pengikutnya, Leonidas berani menghadang pasukan Persia yang jumlahnya puluhan ribu. Sobat Budiman, siapakah sang legenda Leonidas ini? Dia adalah anak Raja Sparta ke-17 dari dinasti Agiad, salah seorang dari anak Raja Anasandridas yang dipercaya sebagai keturunan Hercules yang lahir pada tahun 548 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 480 sebelum Masehi. Sementara itu, Sparta adalah bagian dari Yunani yang dikenal sebagai kota para petarung, dan prajurit Sparta dikenal sebagai prajurit terkuat yang pernah dikenal dunia. Bahkan istri Leonidas memiliki moto, menandu atau ditandu, yang artinya hanya ada dua cara bagi orang Sparta untuk pulang berperang, yakni menjadi pemenang atau mati. Bahkan disebutkan inti dari budaya Sparta adalah militernya. Perang Thermopylae sesungguhnya adalah misi bunuh diri. Leonidas dan pengikutnya tahu benar bahwa mereka tidak mungkin menang. Namun untuk memberikan waktu bagi pasukan yang mundur agar berkesempatan mempersiapkan diri dan menimbulkan ketakutan besar bagi pasukan Persia, maka mereka memilih tetap maju berperang dan bertekad membunuh pasukan Persia sebanyak-banyaknya. Dan dalam perang itu lebih dari 10.000 prajurit Persia menjadi korban. Sobat Budiman, konflik dalam film 300 ini bersandarkan pada pertentangan antara Yunani dan Persia yang ingin menginvasi Yunani. Sumber konflik lainnya adalah pertentangan atau perbedaan pandangan antara Leonidas dengan para tetua pelindung Sparta yang mereka sebut kaum Epors, yaitu para biarawan agama tua. Sebelum berperang, Leonidas harus meminta restu mereka, karena disebutkan tidak ada satupun Raja Sparta berperang tanpa persetujuan mereka. Namun, para tetua Sparta yang korup ini ternyata lebih mementingkan kenyamanan diri sendiri yang selama ini mereka peroleh dari kota Sparta daripada harus berperang melawan Persia. Para tetua yang disebutkan berhati hitam sejahat neraka dan lebih buruk dari hewan ini lebih memilih harta dan kenikmatan meskipun harus menyaksikan Sparta musnah terbakar api. Mereka menuduh Leonidas berupaya membawa Sparta dalam bahaya perang dan mereka bahkan melarang Leonidas untuk berperang. Padahal sebelum berbicara dengan mereka, Leonidas telah memberi kaum Epors ini sejumlah besar koin emas. Selain kaum Epors, Sparta juga memiliki dewan kota atau konsul sebagai penentu pengambil keputusan.
Sepertinya Leonidas tahu benar bahwa pendapat Dewan Kota ini tidak jauh berbeda dengan pendapat kaum Epos. Karena itu dia tidak ingin berbicara kepada Dewan Kota. Berbeda dengan Leonidas yang tak ingin berbicara dengan Dewan Kota, sejak keberangkatan sang raja ke Gerbang Panas, sang istri terus berusaha agar Dewan mengirim pasukan membantu perjuangan Leonidas di Gerbang Panas atau Gerbang Neraka. Dalam usahanya, dia bahkan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada seorang dewan bernama Theron yang dianggap paling berpengaruh. Namun usahanya sia-sia, ia dikhianati di ruang sidang dewan. Theron yang sebelumnya telah berjanji akan mendukung untuk mengirim pasukan, justru mencapnya sebagai pelacur yang berusaha memberikan dirinya sogokan tubuh. Dia juga mengatakan Leonidas telah membawa Sparta di dalam bahaya perang. Ia pun menolak usulan istri Leonidas mengirim pasukan ke celah Thermopylae. Kemarahan ratu mendorongnya mencabut pedang dan menusuk Theron yang tewas seketika itu juga. Dan dari kain bajunya berhamburan koin emas seperti yang pernah diberikan Leonidas kepada kaum Epos. Sobat budiman, gagal mendapatkan dukungan kaum Epos dan Dewan Kota, akhirnya Leonidas berangkat ke Gerbang Panas hanya ditemani 300 prajurit pilihan yang disebutnya sebagai pengawal pribadi. Nah, sebelum memasuki alur puncak berupa rentetan pertempuran fisik, kita akan melihat bagaimana tradisi Sparta dalam membangun disiplin militer yang mereka mulai sejak bayi. Bagi bangsa Sparta, bayi lahir harus dalam keadaan sehat dan bila tidak akan dibiarkan mati di pembuangan. Karena sejak bisa berdiri, mereka sudah dibaptis dengan api peperangan dan prinsip pantang menyerah. Dan mati untuk Sparta adalah kemenangan terbesar dalam kehidupan mereka. Sejak umur 7 tahun, dilebur dalam dunia yang kejam, dalam kelompok pelatihan pejuang Sparta untuk menciptakan prajurit terbaik seperti yang pernah dikenal dunia. Sebagaimana tradisi Sparta, Leonidas juga dilepas di alam liar dan didorong berjuang untuk dapat kembali sebagai seorang Sparta atau tidak kembali sama sekali. Setelah berhasil membunuh serigala yang siap memangsa dirinya, akhirnya ia kembali pada rakyatnya sebagai Raja Sparta. 30 tahun setelah membunuh monster serigala yang dikatakan memiliki sorot mata merah sebagai permata di tengah neraka dan cakar setajam baja hitam, kini ia berhadapan dengan monster yang jauh lebih kejam yang tersusun atas pasukan berkuda, pasukan tombak dan pedang yang lebih kejam dari binatang, yakni puluhan ribu tentara Persia yang siap hancurkan Yunani. Setelah kembali menjadi raja, babak pertama pertempuran Sparta sudah dimulai oleh Leonidas sendiri. Utusan Persia yang meminta menyerahkan tanah air Sparta sebagai persembahan kepada bangsa Persia membuat dirinya marah dan akhirnya ia melemparkan utusan itu ke dalam lubang kematian yang memang telah disiapkan bagi mereka yang mengancam keselamatan Sparta. Sesampainya di Gerbang Panas, Leonidas berhasil mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok penentang Persia yang jumlahnya berkisar 3.000 sampai 4.000 orang, termasuk para pejuang Sparta yang berjumlah 300 orang.
Menyadari sulitnya medan pertempuran, pihak Persia berkali-kali mengusahakan agar Leonidas menyerah tanpa harus berperang. Namun Leonidas dan kelompoknya selalu menolak dan memilih jalan perang. Penolakan ini menimbulkan kemarahan pimpinan Persia yang berjanji akan membumi hanguskan Sparta, dan akibatnya perang pun tidak terhindarkan. Serangan bertubi-tubi pun dilakukan Persia dengan berbagai kekuatan, bermula dari serangan pasukan infanteri, pasukan berkuda, serangan pasukan pemburu nyawa berupa manusia kuno yang tak bisa mati, bahkan mereka juga menggunakan monster dan ilmu hitam. Namun, strategi pertahanan Sparta yang mengandalkan kekokohan barisan, strategi perisai, dan kekuatan luncuran tombak selalu berhasil mematahkan serangan pihak Persia. Serangan bertubi-tubi ini telah menimbulkan korban di kedua belah pihak, dan korban terbanyak ada di pihak Persia. Begitu banyak jumlah korban ini sehingga menggunung dan menjadi tebing yang justru memperkuat atau membantu pertahanan pihak Sparta. Kekalahan bertubi-tubi membuat Xerxes menemui jalan buntu. Bahkan dia telah membunuh para jenderal yang gagal di medan pertempuran. Tetapi Xerxes akhirnya menemukan titik terang ketika ada pihak Yunani yang berkhianat dan bersedia menunjukkan jalan setapak yang dapat digunakan untuk mengepung pasukan Leonidas dari belakang. Mengetahui ada yang berkhianat, Leonidas sadar bahaya yang mengancam dan sadar bahwa mereka tidak akan bertahan di gerbang panas. Dia lalu memerintahkan pasukan lainnya untuk mundur untuk mempersiapkan pertahanan berikutnya, sementara dia dan pasukannya akan bertahan. Malam itu Leonidas membakar semangat pejuangnya dengan menegaskan bahwa untuk inilah mereka lahir, yakni memberikan nafas terakhir mereka untuk Sparta. Dan dia bahkan meminta mereka untuk makan sekenyang-kenyangnya, karena nanti malam mereka akan makan di neraka. Begitulah mereka yang berjumlah 300 ini akhirnya dikepung puluhan ribu prajurit Persia. Selanjutnya pertarungan jarak dekat pun kembali berlangsung sengit. Bahkan Raja Persia, Xerxes, yang menyebut dirinya sebagai dewa, hampir saja kehilangan nyawanya. Mulutnya robek tergores tombak Leonidas yang dilempar dari jarak jauh dan meluncur kencang. Detik berikutnya setelah teriakan perintah pembantaian oleh Xerxes, maka puluhan ribu anak panah melambung ke langit, menutup matahari dan menghujam ke bumi. Dan ketika itu pula berakhirlah perjuangan Leonidas bersama para pejuangnya. Sobat Budiman, akhirnya keberanian dan pengorbanan Leonidas dan 300 prajuritnya
telah membangkitkan keberanian seluruh Yunani untuk berani mempertahankan tanah air mereka, sekaligus menghancurkan semangat pasukan Persia yang pada akhirnya mundur dan membatalkan invasinya ke Yunani. Demikianlah akhir dari spoiler atau alur cerita film 300 tahun 2007 besutan sutradara Zack Snyder ini. Kita bertemu di lain kesempatan.